Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman dan seakidah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengucapkan tutur dari lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga ini semua menjadikan kita lebih taat kepadanya dan menjauhi maksiat daripadanya. Bersalawat dan salam ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedoa sepermintaan kita kepada Allah agar Allah pun memberikan syafaat melalui nabinya kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini kita melanjutkan kajian di dalam kitab Nasaihul Ibad, halaman yang ke-7, di dalam syair Al-Maqalatus Sabi'ah wal Isrun, syair yang makalah yang ke-27. Di bawah terdapat syair yang sangat luar biasa. Kita tidak membahas makolahnya, tapi kita akan membahas syair yang terdapat dalam makolahnya. Di dalam syair ini terdapat sebuah kalimat yang akan menggugah jiwa kita. Ya man bidunyahu istaghal, ya man bidunyahu istaghal. Wahai orang-orang yang disibukkan oleh dunia, wahai orang-orang yang masih sibuk dengan dunia, berangkat dari rumah jam 6 pagi, kemudian pulang ke rumah jam 6 malam atau lebih. Ketika pagi sudah berangkat ke sawahnya, kemudian sore hari baru pulang beranjak dari sawahnya. Pagi-pagi betul sebelum matahari terbit sudah berangkat dia ke kebun, ke ladangnya. Lalu matahari pun terbenam, barulah dia sampai ke rumahnya. Ya man bidunyahu istaghal. Pagi hari dia berangkat ke tempat kerjanya. Ketika malam barulah dia beranjak pulang ke rumahnya. Ya man bidunyahu istaghal. Wahai orang yang disibukkan oleh dunia, ketika mereka bekerja di sawah, ketika mereka sedang ada di kantor, ketika sedang berada di tempat proyek, ketika dia sedang berada di dalam urusan dunia yang menyibukkannya, pekerjaannya, karirnya, lain sebagainya, sehingga tinggallah kewajibannya kepada sang penciptanya, tinggallah kewajibannya kepada sang kekasihnya, tinggallah kewajibannya kepada murabbi ruhanya, tinggallah kewajibannya kepada yang membuat, yang memberikan pekerjaan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man bidunyahu istaghal. Wahai orang yang disibukkan oleh dunia sehingga engkau lupa dengan kewajibanmu kepada Allah, sehingga engkau lupa kewajibanmu kepada yang memberikan engkau basarah kepada mata,
yang memberikan engkau pendengaran, yang memberikan engkau hati untuk merasa, yang menguatkan jalanmu, yang menguatkan kakimu untuk berjalan, yang memberikan kudrat untuk tanganmu bisa bergerak, yang memberikan pikiran ke dalam otakmu. Ya man bidunyahu istaghal, wahai orang yang disebutkan oleh dunia. Qad garrahu tulul amal, sungguh panjang cita-cita, sungguh panjang angan-angan, telah menyesatkannya, telah menipunya. Dia berani berangkat pagi pulang malam karena yang ada dalam pikirannya tulul amal, panjang cita-cita. Umur segini saya harus ini, boleh merangkai, boleh membuat konsep tentang apa yang kita dapatkan di masa depan. Tapi yang menjadi permasalahan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita tulul amal, ketika kita mengkonsep masa depan sehingga kita terpana ke sana, lupalah kita kewajiban kepada Allah, terambil pula lah harta yang haram. Qad garrahu tulul amal, sungguh tulul amal itu panjang cita-citanya, panjang angan-angannya, telah menyesatkan dirinya, telah menipu dirinya. Awalam yazal fi ghaflatin, engkau selalu berada di dalam kelelahan, engkau sedang berada di dalam lembah yang sangat menghinakanmu, engkau sedang berada di dalam raksasa yang menipumu, engkau masih betah berada di dalam yang melemahkanmu, sehingga itu semua melalaikan dan melalaikan sampai kapan? Hatta dana minhul ajal, sehingga ajal menjemput dirinya. Semua kerjaan melalaikannya. Kapan dia berhenti bekerja? Ketika ajal datang kepada dirinya, barulah dia berhenti daripada pekerjaan yang melalaikan dirinya kepada sang penciptanya. Al-mautu ya'ti baktatan, maut itu pun datang secara tiba-tiba. Maut tak pernah menunggu kapan kita bertaubat. Maut tak pernah menunggu kapan kita tua. Dia datang secara baktatan. Yang sedang di kantornya meninggalkan sholat, Allah panggil dia. Yang sedang berangkat ke ladangnya, ke kebunnya, dia lalai kepada Allah, Allah panggil dia. Yang sedang mengajar, lalai kepada Allah, lalu Allah pun panggil dia. Yang sedang diproyek, bertransaksi dengan yang haram, bermuamalah dengan yang haram, baktatan, datang kematian secara tiba-tiba, lalu Allah panggil dia. Wal qabru sundukul amal, lalu kita pun masuk ke dalam kubur, sundukul amal. Di sanalah amal akan dikumpulkan, di sanalah amal akan berguna, di sanalah amal akan menemani. Selama ini yang kita cuekkan, itulah yang ternyata berguna. Selama ini yang kita tidak pernah buat, dia akan datang kepada kita. Kalau amal kita jelek, maka itulah yang datang ke dalam kuburan kita. Kalau amal kita pun bagus, itu pula lah yang datang kepada kuburan kita. Tergantung kita beramal. Yang menentukan kuburan kita raudatum riyadil jannah atau khufratan min hufarin niran,
adalah kita, dan tentukanlah dari sekarang. Apakah amalan kita berubah dengan orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik? Itu ditentukan oleh kita hari ini. Apakah kemudian amal kita Allah ubah dengan orang yang sangat jelek, orang yang sangat akbah, orang yang sangat seram, dan dia datang menemani kita dalam kubur? Itu ditentukan oleh kita, dan itu ditentukan oleh kita hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal qabaru sundukul amal. Lalu Allah pun ingatkan kita dengan kuburan. Ketika itu tempat bersendiri, tidak ada yang bisa mengawani. Kemudian kuburan itu adalah sudah termasuk dia darul jaza, pembalasan tentang adanya azab kubur. Kemudian isbir ala ahwaliha, sabarlah atas penduduk bumi. Janganlah engkau lalai kepada Allah, janganlah engkau tulul amal di dalam kehidupan. Siap-siaplah engkau dengan kematian. Perbanyaklah amal ibadah menuju ke sana. Janganlah selalu ditipu oleh gemerlak pernak-perniknya dunia. Janganlah engkau disibukkan oleh dunia. La mauta illa bil ajal, karena kematian itu tidak akan datang kecuali sudah datang ajalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita terhindar daripada orang-orang yang selalu menyibukkan diri kita tentang dunia dan lupa akan akhirat. Semoga kita terhindar daripada orang-orang yang disesatkan oleh dunia. Semoga kita terhindar daripada orang-orang yang dibodoh-bodohi oleh iblis. Semoga kita terhindar daripada orang yang melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita orang yang bisa membangun kuburan kita dengan raudhatun birriyadil jannah. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar dengan ketawaduan, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita tetap qanaah dalam kehidupan. Semoga kita tidak lalai dalam apapun yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.